nafas itu wujud nyata. Keberadaan dia dalam diri kita. Napas pernah tidur? Ngantuk? Itulah yang dikatakan di Quran surat Al-Baqarah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Gak usah jauh-jauh, napas saja dulu. Oke, Bapak Ibu bisa mendengarkan saya sekarang? Bisa. Kenapa? Karena bernapas. Bisa melihat saya sekarang? Kenapa? Karena bernapas. Kok nyender kerasa ya? Kenapa? Karena bernapas. Jadi tubuh ini ketika tidak bernafas, kehilangan napas, kan tubuh ini kehilangan segalanya. Setuju? Oke. Jadi sekarang sudah yakin kalau Allah bersama kita? Yes? Yes. Sekarang kita yakinkan. Allah Maha Kuat? Allah Maha Kaya? Allah tanpa batas? Berarti sebetulnya kehidupan kita harusnya tanpa batas. Yes? Oke. Lalu kenapa hidup kita terbatas? Nah, persoalannya adalah saat kita lahir ke dunia ini, kita lahir di lingkungan yang memprogram pikiran kita menjadi terbatas. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Baru benar itu, baru waras. Ya. Dan itu perlu keberanian. Makanya harus tahu ya. Saya ingin melakukan kebajikan. Tahu kebajikan? Tahu apa tidak? Nah itu kalian itu memang begitu penyakitnya. Saya melakukan kebajikan. Begitu ditanya, kebajikan itu apa? Gak tahu. Nih saya kasih tahu ya, supaya tahu. Ciri kebajikan itu satu, di dalamnya ada kebijaksanaan. Dua, di dalamnya ada keadilan. Tiga, di dalamnya ada keberanian. Empat, di dalamnya adalah pengendalian diri. Nah disebut kebajikan kalau di dalamnya ada kebijaksanaan, ada keadilan, ada keberanian, dan ada pengendalian diri. Kebajikan. Coba sekarang Bapak Ibu melakukan sesuatu, ada nggak yang empat di dalamnya? Kalau yang empat ada di dalamnya itulah kebajikan. Satu saja tidak ada di dalamnya, bukan kebajikan. Jadi kadang-kadang kita ya bilang kebajikan aja nggak ngerti isinya apa. Betul apa tidak? Iya. Karena kita ngikutin kebanyakan orang. Bahkan meneriaki orang yang berbeda keyakinan pun dengan penuh kebencian. Dianggap kebajikan. Aneh. Padahal di situ tidak ada kebijaksanaan. Tidak ada keadilan. Keberanian mungkin ada ya. Konyol namanya. Pengendalian diri tidak ada. Mengerikan. Nah sekarang lihat saya semuanya. Jadi saya ingin membawa kita kembali pada satu kesadaran bahwa, perhatikan saya semuanya. Dalam hidup ini Bapak Ibu, para sahabat semuanya termasuk yang sedang live di rumah masing-masing. Saya kasih tahu ya, ada yang bisa kita kendalikan. Ada yang tidak bisa kita kendalikan. Setuju? Oke. Ulangi, ada apa? Ada yang bisa dikendalikan. Ada yang tidak bisa dikendalikan. Sudah tahu barangnya? Yang bisa dikendalikan. Apa barangnya? Ya? Diri sendiri. Hati-hati. Diri kita saja tidak semuanya bisa dikendalikan. Nih.
Saya sekarang umurnya mau 59 tahun. Saya tidak bisa mengendalikan proses penuaan diri saya. Gak bisa. Jadi saya mengendalikan tubuh saja saya tidak bisa. Jadi ternyata begitu banyak keterbatasan kita. Tidak semuanya bisa dikendalikan. Perhatikan saya. Yang bisa dikendalikan pada kita cuma satu, pikiran saya. Awas, bukan pikiran orang. Pikiran siapa? Oke. 2, perasaan saya. Perasaan siapa? 3, sikap saya. Ingat ya, berapa? 1. Harus pakai saya. Nanti kalian jadi ngaco. Nyoba mengendalikan pikiran orang lain. Ulangi. Pikiran siapa? Perasaan siapa? Sikap siapa? Hanya itu yang bisa dikendalikan. Nah, berarti yang tidak bisa dikendalikan banyak? Oke. Bisa gak mengendalikan orang lain harus bicara apa? Bisa gak mengendalikan orang lain harus berpikir apa? Bisa gak mengendalikan orang lain harus merasa apa? Terbatas gak Bapak Ibu? Oke, sekarang saya kasih tahu. Kenapa Bapak Ibu selama ini habis energi dan lelah dalam hidup ini? Tahu? Tahu? Karena kalian menghabiskan energinya untuk mencoba mengendalikan yang sesungguhnya tidak mungkin bisa dikendalikan. Tetapi kalau kita sudah bisa mengendalikan yang bisa dikendalikan, luar biasanya apa? Yang di luar kendali kita kok jadi terkendali. Itu hebatnya, itu ajaibnya. Tapi apa yang dilakukan manusia kebanyakan? Mencoba mengubah dunia. Mencoba mengendalikan dunia. Tapi dia lupa bahwa dia tidak punya kemampuan mengendalikan yang di luar. Dia hanya bisa mengendalikan yang bisa dikendalikan. Itu pun terbatas hanya pikiran. Pikiran siapa? Perasaan. Dan ini harus dikasih contoh. Kadang-kadang gak ngerti. Bagaimana mengendalikan pikiran? Perhatikan saya. Kadang-kadang ada yang sok-sokan meditasi. Kita hapus aja pikiran. Ya. Jadi gila ntar. Mengendalikan itu bukan menghapus. Mengendalikan bukan mematikan. Mengendalikan. Ya. Perhatikan saya. Nah. Ada yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Contoh. Pasangan hidup kita. Bisa dikendalikan? Gak bisa. Ini pengingat buat kalian semua. Yang coba-coba mengendalikan habis energimu. Sekalipun itu pasangan. Tapi pikiranmu terhadap pasangan bisa dikendalikan? Oke. Contoh. Ada yang tidak disukai dari pasangan? Ada. Banyak apa sedikit? Tahu saya. Bisa dikendalikan? Enggak bisa. Tapi pikiran kita terhadap yang tidak disukai dari pasangan bisa dikendalikan? Bisa. Oh, pasangan saya ini berbeda dengan saya. Pasangan saya ini dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda. Dididik dengan cara yang berbeda. Adat istiadatnya berbeda. Dididik oleh orang tua yang berbeda. Kata-kata orang tua yang menghunjam di otaknya juga berbeda. Otak bisa mengatakan begitu. Saya tidak bisa mengendalikan pasangan saya. Tapi pikiran saya tentang pasangan saya bisa saya kendalikan. Saya maklum saja. Karena saya dengan dia berbeda. Makanya saya hormati, saya hargai. Kalau saya dengan dia
berbeda. Aman? Jadi konflik yang sering terjadi apa? Karena kalian ingin mencoba mengendalikan yang sesungguhnya tidak bisa dikendalikan. Perang enggak? Perang. Sikap kita terhadap sesuatu terserah kita. Coba saya mau nanya. Ada kejadian yang kita tidak suka. Kenapa kita tidak suka? Kenapa? Enggak sesuai. Itu masalahmu. Ada kejadian yang tidak kita suka. Nah, menjadi tidak suka itu bukan di kejadiannya. Cara otak kita mendefinisikan kejadian itu. Cara otak kita memaknai kejadian itu. Ketika otak kita memaknai kejadian itu buruk, timbullah rasa tidak suka. Tapi seburuk apapun kejadian, kalau memaknainya tidak buruk, tetap saja kita netral. Jadi sebetulnya suka tidak suka itu salah kejadiannya, salah pemaknaan kita pada kejadian. Baru sadar kalian. Nah, memaknai kejadian kendali siapa? Kendali kita. Kita malah coba mengendalikan kejadiannya. Bukan mengendalikan pemaknaan pada kejadian. Akibatnya apa? Marah, gak suka, meluap-luap, darah tinggi, stroke, modar. Betul gak? Nah, sesederhana itu. Cuman kita gak mau ngaji. Yang sederhana gini aja luput dari kajian kita. Dan kita menganggap seolah-olah diri kita ini selama ini kan korban. Betul gak? Padahal kamu pelakunya. Cuman bodoh. Ya, gak sadar. Ini. Pengajiannya rajin. Seminggu aja seragamnya 7. Ada 7 tasbih, warnanya 7. 7 kerudung. 7 tas. 7 sajadah. 7 lipstik. Itu, kayaknya habis waktu ngurusi itu ya. Yang gini aja gak kepikiran ya. Subhanallah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, begitu kita sadar bahwa tidak ada yang namanya korban. Saya bukan korban dari keadaan. Saya bukan korban dari pasangan. Saya bukan korban dari situasi. Karena semua itu terjadi karena saya pelakunya. Beres. Interior kita jadi kuat. Sehingga kita menjadi tegar, berdiri tegak dan percaya diri. Udah gitu belum hidupnya? Saya malas nanya kalian itu sebetulnya. Oke, perhatikan saya. Sekarang fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Latih pikiran saya, perasaan saya, reaksi saya, penilaian saya, pemaknaan saya. Itu semua kendali saya. Coba. Kita tertipu orang. Kan bisa dikendalikan pikirannya. Kata pikiran, saya masih tertipu ya. Berarti saya masih bodoh. Gak apa-apa. Saya harus kehilangan uang sebesar itu untuk membuat saya jadi pintar. Ternyata alam semesta selalu mengajarkan hukum kekekalan energi. Untuk menyadari kebodohan saya harus kehilangan sebesar itu. Terima kasih semesta. Uang sebesar itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kesadaran yang sudah muncul pada diri saya.
Gak marah. Santai aja. Udah bisa begitu belum? Udah bisa belum? Lah itu kayak tadi, biji mangga masih utuh. Otak masih utuh. Jarang mikir maksudnya. Paham sampai di sini? Ini udah dikasih contoh-contohnya. Bakal kuat gak interior kita kalau begitu? Kuat. Nah selama ini interior kita roboh karena kita menganggap diri kita sebagai korban. Padahal kamu adalah pelakunya. Kamu yang punya lakonnya. Sekarang jadi tahu, oh ternyata sakit hati bukan urusan orang. Itu urusan saya. Karena saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya. Kan perasaan ini menjadi hancur karena kita mengizinkannya. Betul? Iya. Dalam sesi konsultasi ada anak muda umur 19 tahun. Gak mau makan, gak mau minum. Karena baru aja diputusin pacar. Sampai orang tuanya bingung. Udah semua orang tuanya dibawa. Minta waktu sama saya 2 jam. Saya ajak bicara pelan-pelan. Siapa yang memutuskan? Pacar saya. Mungkin gak kamu minta uang sama orang yang gak punya uang? Gak mungkin. Oke. Mungkin gak kamu minta cinta pada orang yang gak punya cinta? Gak mungkin. Nah itu. Baru sadar, oh iya. Berarti pacar saya gak punya cinta? Iya. Ngapain? Kamu minta-minta cinta sama dia. Wah goblok ternyata saya. Udah mulai kan? Udah mulai kan? Iya. Akhirnya selesai sesi konsultasi dengan saya 2 jam. Dia jadi cerah-cerah. Bapaknya meluknya. Kamu hebat, kamu tangguh. Masalahnya itu karena dia terlalu sempit. Dia memandang sebagai korban. Ya, seolah-olah dunia hancur kehilangan dia. Betul nggak? Iya. Sampai lupa kalau di dunia ini laki-laki masih banyak. Karena pakai prinsip. Begitu pacaran, dunia ini milik kita berdua. Makanya lupa kalau ada penduduk lain. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Makanya ketika pacar memutuskan tuh seolah-olah hilang semua laki-laki dari dunia ini. Jadi sebetulnya karena masalahnya yang terbatas di sini. Aduh ya. Begitu sudah selesai langsung nepak-nepak kepala. Goblok saya ya ternyata. Iya. Ternyata saya pelakunya. Karena selama ini menganggap dirinya sebagai korban. Kan kita suka begitu ya. Saya didolimi. Betul nggak? Iya. Interior kita ini. Mohon maaf ini kalau diperiksa satu-satu ke dalam. Saya tahu itu. Itu bahasa Inggrisnya tuh amburadul. Oke, lihat saya semuanya. Yang kedua, supaya interior kita hebat, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Tadi kan ada 2. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Kita harus bisa memilah dulu nih. Sudah tahu kan? Ya, orang lain di luar diri kita tidak bisa kita kendalikan. Saya saja tidak bisa mengendalikan semuanya. Hanya pikiran saya, perasaan saya, dan sikap saya yang bisa saya kontrol. Yang lain di luar itu saya pun tidak bisa mengontrol. Apalagi mengontrol orang lain. Sadar itu sekarang? Nah setelah sadar sekarang fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Setelah fokus pada yang bisa dikendalikan, ternyata kita dapat keajaiban. Oh ternyata sumber penderitaan saya karena saya tidak fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Saya mau berpikir seperti apa, saya mau merasa seperti apa, saya mau bersikap seperti apa, semua tanggung jawab saya. Tapi selama ini karena saya merasa saya korban, saya menjadi tidak berdaya. Interior saya amburadul. Pulang dari sini tegar. Jalan dengan tegap, kepalanya tegak. Ternyata saya hebat. Ternyata saya tidak seperti yang saya duga selama ini. Gitu.
baru keren. Oh, kayak gini. Bonyok-bonyok. Nah, interior kita jadi kuat dengan cara yang seperti ini. Sampai saya juga, apa sepenting ini sehingga ada intuisi yang nyelinap di otak saya. Coba jelaskan katanya bagaimana memperkuat interior diri. Saya bertanya, apa sepenting ini gitu harus jadi judul? Ternyata ini udah mau habis waktu. Slide saya yang sebanyak ini masih diam di sini. Ini saya sedang mendengarkan intuisi yang sedang mengalir dalam diri saya. Oke, Bapak Ibu, mana yang bagus? Berfokus pada kehidupan yang mudah dan lancar, atau berfokus pada menguatkan diri? Pintar kalian tuh ya kalau ngomong. Tapi kalau doa selalu semoga dimudahkan, dilancarkan. Betul? Semua begitu kalau doa. Betul nggak? Nih saya kasih tahu. Kalau kalian selalu mudah dan lancar, tumbuh apa tidak? Gak tumbuh. Karena manusia itu tumbuh kalau menemukan kesulitan. Manusia tumbuh kalau menemukan masalah. Manusia tumbuh kalau menemukan rintangan. Di situ kesempatan untuk tumbuh. Dan pohon kurma tidak akan tumbuh kalau tidak dikasih batu. Karena ada batu dia tumbuh. Akarnya terus menghujam ke bawah. Sehingga dia gagah ke atas. Dia bisa menyerap semua nutrisi dari bawah. Menjadi batang. Menjadi ranting. Menjadi buah. Indah. Keren itu. Ada kekhawatiran untuk generasi anak-anak yang sekarang. Karena semuanya serba mudah. Bahkan ketika ada masalah pun PR dari sekolah nyaris tidak mau berpikir. Kalau ada pertanyaan langsung tanya Google. Ada pertanyaan langsung tanya AI. Nyaris tidak mau berpikir. Saya hidup di 3 generasi. Saya pernah bikin skripsi zaman masih mesin tik. Tahun 89. Waktu saya melanjutkan sekolah, udah mulai bikin tesis pakai komputer. Jadi saya hidup di 3 generasi itu. Saya merasakan itu semua. Jadi bagaimana ketika kita ngetik salah pijit mesin tik, kemudian keluar hurufnya, dan tidak boleh deskripsi ada yang di tip X. 1 halaman ganti. Ya, ini saya kira pernah ngalami begitu kan? Ya. Nah, kita yang hidup di tantangan yang seperti itu ternyata akarnya lebih kuat. Anak-anak sekarang tidak siap. Makan bukan ke dapur, ke HP. Datang. Bahkan sekarang Gojek pun menawarkan fasilitas cepat. Ada yang mau sejam baru datang. Ada 15 menit sudah datang. Bayarannya berbeda. Tanya coba anak-anak, milih yang sejam atau 15 menit? 15 menit. Berapapun kos tidak memikirkannya. Nah, ini tantangan baru lagi nih. Ya, tantangan baru lagi untuk anak-anak yang hidup di zaman di mana teknologi sudah mengepung mereka, ya, sehingga kekuatan berpikir mereka itu menjadi lemah. Orang tua malas ngajak ngobrol sama anak, takut ditanya-tanya sama anak, apalagi tanya yang susah-susah. Makanya anak dikasih gadget. Asik sendiri. Orang tua juga asik sendiri main gadget. Dunia sudah berubah. Mengerikan ya. Oke, itu bagian lain nanti kita bicarakan. Baik, sekarang saya mau tanya sekali lagi.
Bapak Ibu berfokus untuk mendapatkan hidup yang mudah dan lancar atau berfokus menguatkan diri? Benar nih? Benar? Oke. Jadi sekarang bilang sama Allah, ya Allah, kuatkan pundakku untuk menghadapi semua hal yang terjadi dalam hidupku, seberat apapun itu. Berani doanya begitu? Ini jadi lemah. Tadi mulai awalnya berani, sekarang udah mulai lemah lagi. Karena terbiasa, mudahkan, lancarkan. Makanya saya kalau ada yang WA, ya ayah mohon doa. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Udah pakai semoga, dimudahkan, dilancarkan lagi. Ya udah saya abaikan aja. Mau saya doakan yang kuat, takut gak berani. Ya. Tetapi sekarang ada pilihan pada diri kita. Yuk, kalau akar kita mau kuat, daripada kita berharap kehidupan yang mudah dan lancar, lebih bagus sekarang berfokus menguatkan diri. Setuju? Oke, berarti keren ya. Keren. Nah, mulai sekarang, seminggu ke depan kan sudah ada PR ya. Berbicara, berpikir, merasa yang memberdayakan. Setuju ya? Jangan berbicara, berpikir, dan merasa yang merusak dan melemahkan. Oke? Ya? Oke, layakan diri ya. Layakan diri ya. Saya pasti sehat. Itu. Awas nih, jangan suka bilang, maklum, sudah tua. Udah tua pengen dimaklum lagi. Betul nggak? Nggak boleh. Ya. Hitungan umur itu cuma hitungan angka saja. Tapi merasa tua, merasa tidak tua, itu pilihan. Boleh nggak? Sudah tua tapi merasa muda, boleh? Pilihan. Karena ternyata menurut risetnya Kazuo Murakami, orang yang merasa tua langsung perasaan tua itu dipahami oleh sel sebagai perintah. Langsung sakit-sakitan. Ya, makanya ya. Ini ada lagi. Masih muda, 60 tahun. Supaya kelihatan keren pakai tongkat. Oh, udah. Besok langsung melemah tuh tubuhnya. Ya, awas, hati-hati ya, hati-hati. Pokoknya sekali lagi, umur hanya hitungan angka. Tapi merasa kuat, merasa muda, itu pilihan. Ya, bunda-bunda, saya tahu umurnya berapa. Pilihan bukan itu? Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan saya. Percaya nggak kalau dalam diri kita itu ada Allah? Percaya? Percaya. Perlu dibuktikan? Perlu dibuktikan? Iya. Allah maha hidup bukan? Maha hidup. Bukti hidup pada diri kita apa? Nafas. Masih harus dibuktikan? Bahwa nafas itu wujud nyata. Keberadaan dia dalam diri kita. Napas pernah tidur? Ngantuk? Itulah yang dikatakan di Quran surat Al-Baqarah. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Gak usah jauh-jauh, napas saja dulu. Oke, Bapak Ibu bisa mendengarkan saya sekarang? Bisa. Kenapa? Karena bernapas. Bisa melihat saya sekarang? Kenapa? Karena bernapas. Kok nyender kerasa ya? Kenapa? Karena bernapas. Jadi tubuh ini ketika tidak bernafas, kehilangan napas, kan tubuh ini kehilangan segalanya. Setuju? Oke. Jadi sekarang sudah yakin kalau Allah bersama kita? Yes? Yes. Sekarang kita yakinkan, Allah maha kuat, Allah maha kaya, Allah tanpa batas. Berarti sebetulnya kehidupan kita harusnya tanpa batas. Yes? Oke. Lalu kenapa hidup kita terbatas? Nah, persoalannya adalah
saat kita lahir ke dunia ini, kita lahir di lingkungan yang memprogram pikiran kita menjadi terbatas. Maaf ya, makanya putus siklus itu. Kalau kita pernah mendengarkan kata-kata yang membatasi dari orang tua kita, nah cari uang itu susah. Hidup itu penuh perjuangan. Gak mungkin kita punya rumah yang bagus. Gak mungkin kita bisa sekolah tinggi. Pernah gak mendengar kata-kata itu? Oke. Stop kata-kata itu. Itu kata-kata yang merusak, yang diulang-ulang. Mereka tidak salah. Karena mereka tidak tahu dampaknya. Tapi setelah kita belajar kesadaran ini, saya tidak akan mengulang-ulang kata-kata yang dapat membatasi pikiran anak-anak saya. Coba orang tua itu aneh ya. Anak disuruh cari kerja. Tetapi dia pernah ngasih amanat. Kalau cari kerja itu susah. Hebat gak orang tua? Hebat kan? Anak disuruh cari uang. Tapi anak sudah dikasih mantra. Kalau uang itu susah. Hebat gak orang tua? Hebat bodohnya maksudnya. Jadi kita ini sebetulnya dalam hidup ini ya tidak bergerak maju, padahal ingin bergerak cepat. Boro-boro bergerak cepat, bergerak maju saja tidak. Apa yang terjadi? Karena dalam diri kita banyak yang kontraproduktif. Yes? Oke. Makanya putus. Dengarkan kajian saya di YouTube, memutus siklus keturunan. Termasuk cara berbicara. Termasuk cara berkata kepada anak-anak. Ya? Jadi kalau di depan rumah ada mobil bagus, kata anak, mobil bagus, pasti kamu bisa beli. Kamu pasti bisa, pasti ada rezekinya. Pernah gak ibu bapak mengatakan, jangan mimpi. Bisa gila kamu. Kita sudah ditulis sama Allah di Lauh Mahfuz. Kita memang takdirnya jadi orang begini. Bayangkan ya, ketika bawa agama, bawa takdir, bawa nasib. Dan seolah-olah Allah sudah membatasi. Padahal yang membatasi adalah orang tuanya. Jadi program gak itu pada anak? Jadi program gak itu? Bapak Ibu, setiap hari banyak orang tua yang datang pada saya ingin anaknya diprogram ulang oleh saya. Ngerjain saya. Tapi mending nih si orang tuanya sadar. Yang luar biasa sampai sekarang banyak orang tua yang gak sadar kalau dia pernah program salah di otak anaknya. Oke, sepulang dari sini ya, bisa memilih kata-kata berapa hari? Seminggu. Kok cuma seminggu? Seminggu aja dulu. Belum tentu sukses. Ya, seminggu dulu. Tapi disiplin. Nah nanti akan saya lihat, minggu depan akan kelihatan jalur mentalnya, rute baru kehidupannya akan kelihatan nih. Ini saya sedang menghafal, kalian nih sedang menghafal. Sedang saya rasakan nih energinya. Nanti minggu depan saya udah bisa merasakan. Dari tatapan matanya udah kelihatan tuh. Apakah udah ada rute baru kehidupannya? Sudah ada jalur mental baru? Itu kelihatan nanti. Dari cara berkedip nanti kelihatan. Aduh gak main-main. Gak main-main itu ya. Saya ini sudah kayak sensor. Bisa gampang. 1000 tahun yang lalu aja bisa dibaca kok datanya. Apalagi yang hari ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi sudah tahu ya, semua batasan yang diciptakan pikiran adalah penghancuran diri dalam penjara keterbatasan. Jadi kita ini selama ini gak sadar ya, kalau kitalah yang telah menghancurkan kehidupan kita.
Yuk sekarang kita bangkit ya. Nah, ini Quran surat At-Tagabun, surat ke-64 ayat 16 yang relate dengan kajian kita hari ini. Ya, perhatikan ya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah bagi yang mampu. Fattakullaha mastata'tum. Ini ayat keren. Ternyata bertakwa kepada Allah itu tidak semua orang bisa. Hanya bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Ya sudah tahu ilmunya. Makanya disitulah ya kita jangan ngikutin kebanyakan orang. Kita sudah bilang, kamu harus takwa ya sama Allah. Begitu tanya, apa sih takwa? Kita sendiri nggak ngerti takwa itu apa. Barangnya yang mana? Padahal di Quran dikatakan, fattakullaha mastata'tum. Ternyata Allah mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah bagi yang mampu. Karena tidak ada perintah bagi yang tidak mampu. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 63. Apa itu takwa? Ternyata kata Allah di Quran surat Al-Baqarah, takwa itu adalah ya, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ternyata takwa itu kata Quran satu, mengambil janji. Jadi kita harus berjanji dulu pada diri sendiri, berkomitmen dulu. Saya mau menciptakan diri saya seperti apa? Saya mau melayakkan diri saya seperti apa? Pastikan itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Quran, setelah kamu mengambil janji, lalu angkat kesadaranmu. Jadi setelah mengambil janji, belajar kesadaran. Baca buku saya tuh di luar, ya. Ada buku saya judulnya Menembus Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu artinya puncaknya kesadaran. Kita harus melatih diri tuh. Dari kesadaran Adam, masuk kesadaran Yahya, masuk kepada kesadaran Yusuf, masuk kesadaran Idris, masuk kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim. Puncaknya adalah Sidratil Muntaha. Harus dilatih itu. Dilatih. Kesadaran Adam apa? Kesadaran Adam itu kesadaran materi. Lihat saya semuanya. Yang hidupnya hari ini masih pusing dengan urusan materi. Masih terkungkung oleh urusan materi. Masih di situ-situ saja. Tidak mungkin bisa mencapai Sidra al-Muntaha. Makanya kita diajarkan berbagi. Diajarkan memberi. Perhatikan itu. Itu melepaskan ikatan. Kalau kita masih pelit, hitungan, ya itu yang akan terjadi pada kamu. Semua serba terbatas. Mau memberi saja sangat perhitungan. Ya sudah. Hukum alam tidak berjalan. Karena apa? Kita akan mendapatkan apa yang kita berikan. Banyak orang yang terikat pada urusan materi. Berantem urusan materi. Ini kesadaran yang paling rendah. Naik ke atas. Kesadaran Yahya. Kesadaran energi. Bahwa di balik materi ada energi. Nih lihat saya semuanya. Kita punya uang banyak. Kita taruh di bawah bantal. Gak ada artinya. Gak ada energinya. Hanya bersifat materi. Tapi ketika kita gunakan untuk menolong orang. Membantu orang-orang. Lihat wajah-wajah mereka bahagia. Energinya keluar itu. Itu materi diubah menjadi energi. Itu namanya Yahya. Masuk kesadaran ketiga. Namanya Yusuf. Yusuf itu disimbolkan dengan manusia yang tampan, keren, rupawan. Itu simbol. Tetapi hakikatnya Yusuf adalah mereka yang sudah mencapai keseimbangan materi dan energi. Lihat saya semuanya.
Hartanya banyak, berlimpah, duitnya banyak. Dia tidak pelit. Selalu gunakan untuk membahagiakan orang. Itu namanya sudah mencapai keseimbangan materi dan energi. Ini kesadaran udah naik lagi. Masuk kesadaran yang berikutnya Idris. Idris itu artinya cerdas. Saya tidak berbicara pintar. Pintar itu masalah sekolah. Itu aspek kognisi. Itu intelektualitas. Tetapi sadar itu adalah masalah kesadaran. Cerdas itu adalah masalah kesadaran. Begitu seseorang sudah melampaui level yang ketiga, masuk level yang keempat jadi Idris. Idris itu orang yang sudah cerdas. Siapa itu? Mereka yang sudah sadar. Yang sudah melampaui pikiran terbatasnya. Sudah masuk pada aspek kesadaran. Hidupnya pasti berubah. Makanya belajar agama tuh jangan cuma ngomong. Saya juga kadang-kadang lucu ya ngeliat orang. Nganjurkan sodakoh. Nganjurkan berbagi, nganjurkan zakat, tapi dia penerima. Alasannya karena amilin. Berikutnya jadi ambilin. Paling gede. Lucu ya? Itu. Biar dengar mereka semua. Jadi zakat, sodako itu perintah supaya kita kaya. Berkecukupan, berkelimpahan. Sampai saya bikin khusus di YouTube itu. Hidup menakjubkan 10 episode. Gratis saya bagikan. Yang ingin memperdalam, yuk sekarang. Ikut pelatihan saya. Gimana caranya dirindukan uang? Supaya lebih dalam. Itu sampai segitunya saya itu. Saking sayangnya sama umat ini. Jangan percaya dengan iming-iming. Oh, bagian kita nanti di sana, di sini mah, bagian orang kafir. Janji-janji bodong seperti itu. Besok itu tidak akan datang pada kita kalau kita tidak tampil hari ini. Masa depan itu yang menentukan saat ini. Jadi takwa itu tadi apa? Mengambil janji, berkomitmen pada diri sendiri. 2, angkat gunungnya. Itu bahasa simbolik. Gunung itu simbol dari kesadaran. Angkat kesadaran. Dari kesadaran materi, energi, keseimbangan materi dan energi. Masuk kesadaran cerdas, Idris. Masuk kesadaran Harun, cinta. Cinta itu kekuatan positif. Dia melakukan apapun, basicnya cinta. Masuk kesadaran Musa. Musa itu terkenal dengan mutakaliman. Mutakaliman itu siapa? Orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Allah itu suaranya jelas di sini. Bicara setiap saat. Mengajarkan intuisi kepada kita. Cuma kita berisik, bising. Sehingga tidak mendengarkan suaranya. Baru berikutnya kesadaran Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu yang sudah melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Itu adalah simbol dari orang yang sudah mencapai pencerahan. Baru masuk Sidrah Al-Muntaha. Bapak Ibu, berada di kesadaran itu setiap saat. Kalian pasti dirindukan kemanapun kalian pergi. Makanan saja rindu sama kalian. Yang mau traktir banyak. Yang datang ke rumah makanan berlimpah. Setiap makanan yang datang ke rumah ingin dicicipi. Ingin menyatu menunggal dalam tubuh kita. Ingin berada di kesadaran tubuh kita. Maaf Bapak Ibu. Kalau sekarang beras menjauh. Lauk pauk menjauh. Rezeki menjauh. Uang menjauh. Mereka gak rindu sama kita. Ada yang salah nih di sini. Harusnya semesta merindukan kita. Saya bicara fakta. Mohon maaf ya. Kemanapun saya pergi, selalu ada berkelimpahan. Tidak muat untuk dimakan. Maaf Bapak Ibu. Harus dibuktikan ini, harus dibuktikan.
Kalau makanan saja, rezeki saja menjauh dari kita. Tidak mau mendekat sama kita. Ada yang salah. Berikutnya apa? Takwa. Mengambil janji, angkat kesadaranmu, kan gitu. Lalu Allah bilang, pegang teguh apa yang aku pertunjukkan kepadamu. Di kesadaran itulah kita akan mendapatkan hidangan dari langit, dari Allah. Dan hidangan itu pegang teguh sama kamu. Bikuwatin. Kuat itu dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Dan ingat selalu berkah yang sudah aku berikan kepadamu, kata Allah. La'allakum tatakun. Itulah takwa. Takwa itu prosedur. Kita ngomong takwa, takwa. Makanya Quran mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagi siapa? Bagi yang mampu, bagi yang tahu caranya. Selama ini kita cuma ngomong takwa, takwa. Asal sudah pakai baju takwa, takwa aja. Lucu ya. Nah, tetapi tugas berikutnya apa kata Allah? Dengarlah, taatlah. Nah ini, Bapak Ibu perhatikan. Kan sering kita mengatakan sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Dengar dan taat. Dengar dan taat. Jujur ya, kepada siapa itu? Kepada kiai? Pimpinan pondok pesantren? Para ustadz? Bukan. Kepada dia yang di sini. Gak akan bohong. Ya. Dengarkan dan taati. Saya kasih tahu. Kita pasti selamat hidup kalau ngikutin terus. Apa yang kita dengar dari dalam, ikuti. Selamat. Dari Allah bilang, jangan bohong. Jangan ngambil hak orang. Jangan korupsi. Jangan ke sana. Itu bukan hakmu. Ikuti di sini. Pasti selamat. Itulah agama. Agama tuh di sini pribadi. Bukan dipamerkan keluar. Bukan memamerkan keyakinan keluar. Agama itu pamerkan. Dampak dari keyakinanmu dalam akhlak yang terpuji. Pamerkan dampak dari keyakinanmu. Orang nyaman ketemu kamu. Itu baru agama. Baru keren. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya. Kan ada orang beragama tapi menakutkan. Serem. Kata-kata yang keluarnya hujatan. Menebarkan kebencian. Kritik. Orang yang suka mengkritik itu hati-hati ya. Sebenarnya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Hubungan dia dengan dirinya itu tidak bagus. Apalagi hubungan dengan orang lain. Makanya mengkritik terus. Ya. Jangan terlalu banyak nonton televisi. Berita TV itu pasti pembunuhan. Ya. Yang negatif-negatif. Karena memang masyarakat kita ini senangnya nonton yang berita-berita yang buruk rupanya. Berita bagus tidak menarik. Ratingnya turun. Saya pernah memperhatikan televisi di Jepang ya. Itu sepanjang waktu itu isinya apa? Isinya itu cara bikin mie, cara menanam kentang. Jadi semua edukasi. Ya mungkin media juga harus ikut membangun kesadaran ya. Tapi mungkin kalau beritanya baik-baik nggak menarik ya. Yo. Tapi yang buruk-buruk itu menarik ya. Jadi mungkin masyarakat kita masih senang yang itu ya, di frekuensi itu, ya. Mohon maaf. Dengarkan. Taati kata Allah. Dan nafkahkanlah yang baik untuk dirimu.
Ini urusan memantaskan diri nih. Untuk diri ini harus yang baik. Saya nggak mau pakai baju yang murah, yang mahal. Dan kalau kita berpikir kebeli, kebeli. Kalau berpikir mahal, nggak kebeli. Kan terserah memantaskan diri. Betul nggak? Jadi batasannya harus dibuka. Ini perintah dari Allah bagus sekali. Nafkahkanlah yang baik untuk dirimu. Ingat ya, tidak ada orang lain di semesta ini. Yang ada cuma kita. Semua kebaikan untuk diri kita. Semua keburukan buat kita juga. Yuk sekarang, mau menafkahkan yang terbaik? Yuk, pantaskan diri. Ya, yakinkan diri. Saya mampu, saya kuat, saya bisa menghadapi semua rintangan. Saya hebat, saya tabah. Saya bisa menjalani semuanya. Saya bisa menyelesaikan semua tantangan yang hadir dalam kehidupan saya. Saya mampu, saya kuat. Karena saya bersama Allah yang maha kuat. Coba begitu. Ya, diprogram dari sekarang ya. Coba perhatikan. Nanti nasib Bapak Ibu akan berubah. Aneh ya. Begitu interior kita dirubah ke dalam, semua eksterior kita jadi berubah. Orang juga mungkin kaget. Kok ibu ini sekarang beda ya? Beda. Gak serem kayak kemarin katanya. Tadi malam, kemarin sore. Jadi ada yang minta private ke saya. Minta dijelaskan tentang 7 martabat alam. Lalu, ya, saya sebelum acara itu, lewat Zoom, saya ketak-ketik. Saya tiba-tiba muncul ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dalam rangka menjawab martabat alam 7 itu. Itu dalam waktu sekitar beberapa menit, kelar tuh. Ada sekitar 14 atau 15 slide udah saya buat. Udah. Akhirnya diskusi. Hampir 2 jam. Saya tidak tahu sepanjang diskusi itu, kok saya jadi punya pengetahuan baru tentang martabat 7 alam itu. Yang saya sendiri baru dengar. Jadi pikiran saya sedang mendengar, saya bicara. Sampai saya merinding-merinding sendiri. Nah yang dengar juga nangis. Selesai acara itu, kemudian boleh nggak slide-nya dikirim via email? Udah, akhirnya saya kirim via email. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tunjukkan ya. Ini yang bawah, ini yang saya kirim. Email yang saya kirim yang bawah. Biasa aja. Tapi nyampainya ke sana jadi bercahaya begitu. Semua slide saya tiba-tiba ada cahayanya. Dan dia kirim balik. Loh, kok tadi waktu diskusi gak ada cahaya? Ada cahaya. Bisa begitu. Itu kehebatan intuisi. Makanya kalau tubuh spiritual sudah sehat, tubuh intuisinya sehat, ilmu itu mengalir deras, nyaris tanpa hambatan. Itu yang disebut dengan cerdas. Cerdas itu melampaui pikiran orang biasa. Tuh. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, kalau hari ini kita sudah tidak kikir lagi, kita dipelihara dari kekikiran, dan kita sudah mulai mau keluar dan berbagi. Karena bahagia itu melepaskan, bukan mendapatkan. Maka kata Allah, kamu sudah jadi orang yang beruntung. Kamu sudah memantaskan dirimu. Ini pengumuman ya buat yang kikir. Nah dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 14.
Ada ayat yang berbunyi begini. Orang-orang itu memanggil mereka seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu menunggu. Ini. Makanya jangan menunggu ya hidup itu ya. Kalau mau berbuat baik jangan besok. Sekarang aja kan besok belum tentu tiba. Ya. Nah ini masalahnya kamu celaka karena apa? Pertama mencelakakan diri kamu sendiri. Yang kedua kamu menunggu. Dan yang ketiga kamu ragu-ragu. Dan kamu ditipu oleh angan-angan kosong. Nah angan-angan kosong itu Bapak Ibu konstruksi pikiran. Ya perhatikan ya. Kadang-kadang pikiran itu sering menciptakan sesuatu yang seolah-olah itu kenyataan. Padahal itu hanya konstruksi mental aja di pikiran. Betul nggak? Coba, ada orang yang takut pergi, ya, takut macet. Padahal dia belum pergi kan? Betul nggak? Kan belum menjalani, kan belum tentu macet. Tapi pikiran percaya kalau dia pergi macet. Suka begitu? Ya udah, pasti macet. Itu angan-angan kosong. Tapi yang semula angan-angan kosong, lama-kelamaan bisa menjadi kenyataan. Ini pentingnya memperbaiki interior kita nih. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat ini. Dalam Quran surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami, bagi kamu amal-amalmu. Ini perhatikan ya. Kalau kita berada dalam sebuah riungan, kan suka ada tuh orang yang ngobrol tidak jelas, apalagi membicarakan keburukan orang, atau membicarakan sesuatu misalnya kegagalan, menceritakan sesuatu yang tidak enak, atau perjalanan dia yang penuh dengan rintangan. Awas itu, awas. Kalau kita mendengarkan dengan emosi, kita jadi terlibat dalam emosi itu dan membentuk interior kita. Jadi lebih bagus dengan cara yang sopan, gak usah ya pakai bahasa Arab. Lana a'maluna, walakum a'malukum. Gak usah begitu. Ya, mohon izin, saya ada keperluan gitu aja. Ya. Memang ayatnya begitu. Apabila kamu dalam suatu majelis dan kamu mendapati kata-kata yang membatasi, yang memecah belah, gitu. Kalau kata Quran sih, mohon maaf ya, lana a'maluna, walakum a'malukum, sadaqallahul adzim. Gak usah begitu. Itu formalnya begitu. Tetapi permisi, mohon izin. Saya ada keperluan lain. Ini masalahnya nih yang hobi. Yang hobi, makin menarik. Gimana? Padahal dia tidak sadar, dia sedang meracuni interiornya sendiri. Nah kenapa Allah ya sampai menyampaikan ini kepada kita? Karena Allah tuh tahu bahayanya. Karena kalau interior kita rusak, eksterior kita rusak, realitas kehidupan kita jadi rusak. Tapi kita sering tidak sadar dengan ini. Coba pergi jauh di mobil. Terkadang cerita-cerita yang gak karu-karuan. Pernah gak Bapak Ibu? Pernah gak? Cerita yang tidak diinginkan. Cerita kegagalan. Cerita sakit yang gak sembuh-sembuh. Ya, ini pengumuman dari saya ya. Kalau kalian sakit gak usah WA. Apalagi WA di grup. Gak usah. Karena orang yang sedang tidak berpikir kita sakit. Tiba-tiba semua orang berpikir kita sakit. Itu sudah energi. Kita menarik energi sakit lebih dalam lagi. Tang beja-beja. Kalau sakit udah diem aja. Nanti juga sembuh. Aku menyesal. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sembuh ntar juga.
Jangan di berita-berita, apalagi pengen sumbangan. Nah, makanya nih ayat hebat sekali ya. Jadi kalau ada orang dalam suatu majelis kemudian berbicara yang tidak bermanfaat, perhatikan kata ayat ini. Ya, ya sudah, permisi saja. Tapi sampaikan, salamun alaikum, la nabtagil jahilin. Kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Itu kebodohan. Ya, tetapi jangan diucapkan. Ya, udah salam aja. Salam. Ya, salamun alaikum. Udah gitu aja. Ya, kesejahteraan buat kamu. Supaya berhenti ngomong tidak bermanfaatnya. Nah, karena kan ini udah janji nih, seminggu ya, seminggu. Bukan sekedar kita berhenti mengeluarkan kata-kata yang melemahkan diri kita, tetapi kita juga mencoba untuk tidak bereaksi pada kata-kata yang dari orang lain yang melemahkan kita sendiri. Siap latihan? 1 minggu dari sekarang? Ya. Tidak usah skincare. Nanti minggu depan kalian pasti lebih cerah. Tidak seperti ini gelap gulita ya. Baik, kembali lagi ke judul. Judul kita apa? Ya, memperkuat interior diri. Sudah ketangkep clue-cluenya? Sudah ketangkep inti-intinya? Oke. Ternyata saya kuat. Ternyata saya hebat. Saya tangguh. Saya jauh lebih kuat dari yang saya pikirkan selama ini. Saya bersama Allah yang Maha Kuat. Bersama Allah yang Maha Kaya. Bersama Allah yang Maha Luas. Saya sadar sepenuhnya kalau selama ini semua kehidupan saya akibat dari program-program masa lalu yang saya izinkan sudah masuk mengendalikan pikiran saya. Saya akan ganti mulai hari ini dengan program yang menguatkan, memberdayakan, melayakkan hidup saya. Karena saya percaya tidak mungkin saya datang ke dunia ini untuk susah, untuk menderita. Saya percaya datang ke dunia untuk bahagia dan berkelimpahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.